apa upaya Bunda untuk semakin menguatkan iman Islam Bunda? Atau ya kalau tadi Bunda merasakan keajaiban sholawat itu semakin menguatkan, tapi kita sebagai seorang muslim kan wajib menuntut ilmu, dan ada upaya itu nggak di Bunda? Alhamdulillah, karena saya salah satu santriwati komunitas mualaf juga ya, pesantren mualaf. Saya rutin ikut kadang-kadang mabit gitu ya, yang diadakan sebulan sekali. Terus dari gitu belajar ikro, terus ada setorannya juga gitu kan. Setoran hafalan. Nah selain itu, kalau misalkan saya ada waktu, saya suka ikut kajian. Dan kalau saya ada masalah, saya berdiam diri di masjid. Dan saya paling suka di Masjid Cut Mutia Jakarta itu. Jadi saya kalau misalkan ada hajat gitu ya Mbak, saya tuh nongkrongnya di masjid, bukan di warung kopi. Betul. Saya di masjid itu dari sholat zuhur sampai isya, baru pulang ke Bogor. Soalnya kalau di Masjid Cut Mutia itu depannya kan stasiun Gondang Dia ya. Jadi saya langsung pulang ke Bogor. Tapi kalau misalkan saya nggak sempat ke Masjid Cut Mutia, saya paling seneng di Masjid As-Sofia nih di Cimanggu sini tuh ada gitu kan. Itu biasanya saya di situ Mbak. Kalau lagi punya problem atau saya perlu jawaban dari Allah gitu, saya akan berdiam diri dari zuhur sampai isya atau zuhur sampai maghrib gitu kan. Gitu Mbak. Jadi memang cara Bunda untuk menenangkan hati ketika ada problem atau ketika ada hajat yang benar-benar pengen dekat banget sama Allah, Bunda berdiam diri di masjid. Iya betul. Dan itu cara yang paling tepat. Iya. Saya nggak kumpul-kumpul sama teman gitu karena tambah pusing. Tambah pusing gitu kan. Udah berdiam diri di masjid, dan selama ini yang saya jalanin alhamdulillah Allah kasih jawaban gitu. Di titik apa sih Bunda sampai merasa sampai bisa nangis gitu, yang ya Allah ternyata Engkau pertolonganmu sangat dekat ya gitu, merasakan keajaiban itu dekat banget sama Bunda, sampai Bunda tuh ada nggak sih kejadian yang kayak gitu sampai Bunda yang nangis gitu? Sering ya Mbak, kalau buat saya sih sering ya, tapi nggak tahu kalau yang buat Bunda nempel banget kejadiannya apa? Itu tadi ya, karena saya masih di ekonomi, jadi kalau tiba-tiba saya nggak punya uang dan saya butuh untuk makan misalkan gitu kan, atau apa sih namanya, butuh untuk kebutuhan anak sekolah gitu kan, Allah kasih pertolongan. Kayak kemarin anak sekolah sempat nunggak karena kan awalnya bapaknya yang kasih uang gitu, nggak taunya bapaknya sakit gitu kan. Bapaknya sakit, terus bapaknya udah nggak bisa bekerja lagi, otomatis kan harus saya ambil alih gitu kan. Sempat tertunggak gitu kan, dan itu Allah kasih pertolongan gitu loh. Allah kasih pertolongan ya, memang nggak instan ya Mbak ya, nggak ada yang instan gitu kan, tapi Allah kasih pertolongan. Dan saya merasa saya berdoa, saya memohon, misalnya memohon 10 gitu kan, Allah jawab 7 kok gitu loh. Masya Allah. Kalau 3 itu kan mungkin belum waktunya menurut Allah kan. Betul. Gitu kan Mbak gitu. Itu sih Mbak. Sekarang setelah menjalani hari-hari sebagai seorang muslim, sudah berapa tahun tuh Bun? Dari 2012 ya, hampir 2012 kali ya. Sekarang 2022. Hampir 10 tahun 10 ya. tahun. Nah, di 10 tahun itu sampai di titik ini Bunda tetap berpegang teguh terhadap iman Islam dengan banyak keajaiban dan semakin kuat. Apa sih yang paling Bunda pengenin banget sekarang? Saya pingin umroh sama 2 anak saya. Terus dari gitu saya pingin kalau ada jodoh ya Mbak ya, saya mau menikah lagi, dan pinginnya kayak Mbak tuh di rumah ikut majelis taklim gitu kan. Andai kata punya usaha ya ada orang yang menjalankan gitu kan. Terus duduk manis aja di rumah ngurus anak dan suami, itu yang saya inginkan. Saya hanya ingin mencari keridhaan Allah. Saya hanya ingin memperbanyak ibadah, karena saya sudah membuktikan ya Mbak ya, di titik terendah pun Allah angkat saya kok, Allah bantu saya kok. Jadi saya yakin dan percaya Allah tuh nggak pernah menjatuhkan sampai jatuh tuh gitu tuh, nggak pernah. Gitu, kita sudah terjatuh sebelum kita menyentuh istilahnya jurang gitu ya, Allah udah angkat. Itu saya yakin dan percaya itu Mbak. Nah, Bunda dulu yang Bunda pikirkan
tentang Islam, Islam teroris, karena Islam tuh apa tadi Bun? Radikal. Ya, Islam teroris, Islam radikal. Sekarang apa yang Bunda rasakan setelah menjadi Muslim? Setelah jadi Muslim itu Muslim. seperti apa sih yang Bunda rasakan maksudnya? Ya, saya udah nggak mau tahu lagi cerita-cerita tentang itu ya, karena itu kan mungkin isu-isu yang belum tentu kebenarannya. Pokoknya yang saya tahu adalah Islam itu indah, Islam itu damai, dan Islam itu baik, dan Islam itu lurus. Itu aja. Jadi saya pun juga akan mengkantor berita-berita gitu kan, apakah ini benar atau ini enggak gitu, dan saya tuh baca dulu gitu kan. Terus kalau sekiranya ini mengerikan gitu kan, atau ini keras banget gitu, saya skip Mbak. Saya skip. Pokoknya yang saya tahu Islam itu baik, Islam itu lurus, dan Islam itu seperti yang saya yakini. Yang Bunda dapatkan di kehidupan sehari-hari ya. Betul, itu aja. Apalagi Bunda bilang tadi yang ketika berukhuwah itu. Ya, setelah berukhuwah itu kan kita lebih luas lagi ya. Dan itu tadi Mbak, dengan kita rajin berselawat yang saya tadi bilang, nanti akan ditemukan sama Allah tuh orang-orang juga yang rajin-rajin berselawat. Se-circle ya. Itu benar-benar luar biasa, itu baru wow gitu. Banyak keajaiban. Dan yang gitu. yang pasti Islam itu agama kasih sayang. Amin ya. Seperti itu. Bunda ngerasain itu nggak sih? Saya ngerasain itu, dan saya lebih nyaman Mbak, lebih easy going, terus udah gitu lebih nggak emosional ya daripada dulu. Kalau dulu saya temperamen. Ya, berarti karena sekarang Bunda segala sesuatu Bunda libatkan dengan Allah. Iya. Melibatkan Allah dalam hal apapun ya. Betul. Ketika mendapatkan yang nggak baik, oh ya sudah, ini ujian dari Allah gitu betul. ya. Belum saatnya dari Allah gitu aja. Andai kata nanti dapat pertolongan, oh ini Allah sudah menggerakkan orang-orang yang istilahnya digerakkan juga sama Allah. Seberapa pengen sih Bunda umroh? Banget Mbak, karena pernah ngantar temen umroh tuh, kok bisa kayaknya seolah-olah kita tuh Kayak ikut gitu ya. kok aneh saya tuh. Saya juga kok ini aneh ya perasaannya, dan nangis. Masya Kan sampai Allah. ngantar ke bandara ya Mbak. Jadi dulu itu di komunitas kami itu pernah ada keberkahan gitu ya. Mualaf-mualaf itu diberangkatkan gratis. Tapi kayaknya kalau sekarang udah enggak ya. Dan saya juga udah keluar dari komunitas tersebut gitu kan. Nah itu jadi kita sempat nganter gitu ya, sampai mereka tuh naik pesawat gitu kan. Itu kan jadi kayaknya kok kayak merasa Itu indah banget ya ngeliatnya. Dan kalau ini Mbak, saya misalkan ke rumah teman atau ke rumah guru saya yang hanya menyetel TV itu yang ada itunya tuh loh, TV Islam itu, yang Live Mekah itu nangis Mbak, nangis. Dan sama yang bikin saya nangis terus itu adalah kalau saya sholat berjamaah, kangen imam. Masya Allah. Apalagi kalau imamnya suaranya merdu. Masya Allah. Itu sih Mbak, kangen banget punya seorang imam. Seperti itu sih. Sosok suami yang bisa menjadi imam ya. Dan saya juga pinginnya pada saat saya nanti wafat, saya diwafatkan secara Islam dengan baik, dengan prosesi yang baik dan benar. Dan saya juga sempat titip sama tetangga-tetangga saya juga gitu kan. Pada saat itu saya datang ke prosesi memandikan, mengkafani gitu kan. Dan itu janais ya Mbak ya yang melakukannya, janais ahwat gitu kan. Dan saya udah pesan sama tetangga saya, dan di dalam YouTube Mbak, saya juga udah berarti ini termasuk amanah ya Mbak. Untuk anak-anak saya nanti kelak gitu kan, saya pingin diprosesikan secara baik jenazah saya secara Islam gitu Mbak. Mungkin saat ini kan anak-anak nonton, langsung menyampaikan ke anak-anak. Iya, itu untuk Nathan dan Naftali Kitty, anak-anak mama yang soleh dan soleha yang luar biasa, anak-anak yang manis, anak-anak yang nggak pernah menyusahkan mama, anak-anak yang lebih ngerti keadaan mama. Mama pesan pada saat nanti mama nggak ada di dunia ini, mama hanya minta doa-doa kalian, sama prosesi mama jenazahnya minta
prosesi secara Islam dengan baik. Gitu aja. Insya Allah. Iya. Kita memang kan namanya umur kita nggak pernah tahu Iya ya. betul Mbak. Ada pesan nggak buat anak-anak setelah misal Bunda nggak ada, apa ya harapan Bunda untuk mereka? Harapan saya tetap menjadi anak-anak yang tawadu, tetap menjadi saat ini mereka menjadi leader ya. Mungkin karena bawaan dari saya ya Mbak ya. Dulu saya aktif di organisasi, saya aktif di OSIS, saya aktif di Paskibra dan selalu menjadi leader. Dan mereka pun sekarang seperti itu, gitu kan buat Nathan dan Naftali. Mama hanya berpesan untuk tetap rendah diri, untuk tetap bisa menolong teman-temannya yang membutuhkan, gitu kan, hati ya, ya tanpa pamrih gitu kan, dan tetap keep istiqomah di dalam Islam supaya kalian terus bisa mendoakan Mama nanti pada saat Mama sudah di alam kubur. Amin ya Allah, kita doakan ya. Semoga keinginan Bunda Rita untuk berangkat umroh dan wafat dalam keadaan iman Islam, dalam keadaan husnul khotimah, Allah mudahkan, Allah lancarkan, Allah ijabah semuanya ya. Nah, terakhir Bunda mengenai keinginan untuk menikah lagi. Seandainya ada yang datang melamar tapi Kristen, tapi dengan kekayaan yang dia menjamin nanti kalau sama saya semuanya beres gitu, bagaimana Bun? Enggak Mbak, buat saya sekarang satu akidah itu penting. Satu akidah itu penting, dan buat saya udah pernah di titik nadir Mbak, jadi udah ngerasain ya Mbak ya, udah ngerasain saya punya, saya nggak punya sama aja. Yang penting ada Allah itu aja sih. Masya jadi saya nggak pengaruh gitu ya Mbak. Jadi Islam udah memang satu-satunya yang dipegang ya. Dan itu mungkin Allah juga ngajarin saya, Allah juga bersaksi langsung gitu kayak kepada saya, karena kan dulu saya emang duniawi banget ya Mbak ya, suka shopping gitu gitu kan, boros gitu kan, itu kan adalah suatu hal yang Allah nggak suka kan gitu kan. Jadi Allah kayaknya ngajarin saya secara langsung gitu kan, jadi mau ada mau nggak ada sama aja. Masya Allah. Terakhir Bun, pesan-pesan buat untuk para mualaf yang ya siapa tahu sekarang lagi nonton sepengalaman saya untuk para teman-teman mualaf, saudara-saudara mualaf, itu harus sering mendekatkan diri dengan teman-teman juga yang sesama mualaf, biar saling dikuatkan, dan jangan punya, misalkan masalah kita di uang, masalah kita di ekonomi, jangan terus tujuannya itu adalah harus cari uang, enggak. Yang seperti saya tadi bagi pengalaman adalah udah duduk diam, kita hanya sholat, hanya berdoa, nanti biar Allah yang mendatangkan penolong-penolong bagi kita. Hanya itu gitu loh. Jadi supaya kita pun jadi mualaf juga jangan terkesan jadi mualaf yang minta-minta gitu kan, karena saya pernah dicap seperti itu, dan itu rasanya luar biasa gitu kan. Kayak kita tuh jadi kok kayak gini banget ya, kok jadi kayak terhina banget gitu ya. Seperti itu tuh pesan saya Mbak. Masya Allah. Jadi untuk para mualaf, carilah teman-teman yang soleh dan soleha, yang saling menguatkan iman Islam. Amin. Bukan hanya ekonomi, tapi yang terpenting adalah akidah kita pegang, karena pilihan Islam adalah pilihan yang tepat, dan Islam adalah untuk mereka orang-orang yang berpikir, orang-orang yang cerdas. Hidayah itu mahal, maka pegang kuat-kuat ya. Oke, alhamdulillah demikian sharing kita hari ini. Jazakillah khairan buat Bunda Rita. Iya Mbak. Sangat menginspirasi ya, dan semoga semakin memotivasi kita dalam rangka ketaatan kepada Allah. Yuk hijrah, karena hijrah bukan hanya milik mereka para mualaf, tapi juga milik kita yang sudah terlahir sebagai muslim tapi masih lalai dalam menjalankan perintah-perintahnya. Sebelum saya tutup, jangan lupa like, share, subscribe, dan komen di bawah sini. Pastikan aktifkan lonceng notifikasi agar bisa terus mengupdate video-video terbaru dari kami. Dukung terus channel Kisah Hijrahku agar bisa terus menjadi sarana dakwah yang lebih luas lagi. Saya Yuli Puspitasari dan Bunda Rita. Assalamualaikum.